Kalau misalnya kita membagikan sesuatu demi viewers, Pak Ustadz, itu namanya ria bukan ya? Kan banyak banget dari sekarang. Giveaway iPhone, giveaway apa, berapa ratus ribu ya gitu punya kan, untuk orang. Itu marketing itu. Itu marketing. Nggak ada masalah. Tapi kan sebenarnya secara nggak langsung itu ria Pak Ustadz. Itu kan memamerkan apa yang dia punya. Karena dia mampu Pak Ustadz. Enggak. Bukan dong. Sekarang saya supaya viewer saya bertambah, saya ingin melempar sebuah pertanyaan yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah ini. Kan ada sesuatu ria di situ. Oke. Ria itu kan berhubungan dengan masalah ibadah yang sengaja dia pamer bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Oh. Tadi sedekah itu memang supaya dia dipuji memang. Oke. Karena kalau disalahpahami dok, nanti orang tidak bisa berbuat kebaikan di depan umum. Akan ketakutan ria. Padahal sebenarnya di depan umum boleh orang berbuat kebaikan. Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau ingin ada lihat orang miskin misalnya, beliau langsung iklanin di masjid. Ini ada dari suku ini, keadaannya seperti ini. Ayo silakan sampai membantu. Mau teman sahabat-sahabat beliau pada ngumpulin. Oke. Dan itu di depan umum. Oke. Bahkan pernah ada satu kali ada satu suku Arab datang belasan orang di masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah waktu itu. Karena mereka ini sangat susah hidupnya sampai digambarkan dalam riwayat itu mereka cuma pakai satu lembar kain dok yang diikat di leher, kainnya itu ngulur ke bawah. Dan kalau ada angin bisa tersingkap auratnya. Muka mereka itu merah kehitam-hitaman karena susahnya hidupnya. Sering tinggal tanpa rumah, kena cuaca panas dan dingin. Waktu Nabi Muhammad SAW lihat, beliau naik dari atas mimbar lalu beliau mengatakan begini. Bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah. Berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena Allah akan membalas berlipat ganda. Karena kalian akan terima balasannya hari kiamat. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih besar daripada apa yang kalian keluarkan. Maka dengan motivasi itu, ada satu sahabat Nabi berdiri. Dia memulai, dia korek kantongnya, uang berapapun yang ada langsung ditelakkan sama dia. Ini ya Rasulullah dari saya. Setelah orang ini lakukan, karena dia tergugahlah dengan penyampaian Nabi ini, rupanya satu masjid ini baru engah. Oh, ini orang sudah lakukan, ayo semua pada ikut. Okay. Apa kata Nabi Muhammad SAW untuk orang yang pertama? Siapa yang menjadi penyebab orang lain berbuat kebaikan, dia akan panen pahala semua yang mengikutinya. Ini depan umum loh. Dia memberikan, tapi ternyata dia jadi pelajaran bagi yang lain kan. Nabi nggak bilang dia riya. Kan, jadi itu masalah di dalam hati saja. Oke, tergantung juga dari hatinya, tapi malah itu bisa jadi pahala yang luar biasa. Iya. Tapi kalau dari apa yang kita pakai Pak Ustadz, kan banyak sekarang orang yang pamer di media sosial. Pakai sepatunya ini, tasnya Birkin, kalungnya besar, itu riya Pak Ustadz? Itu bukan berhubungan sama ibadah. Dia lebih kepada kesombongan kalau itu. Okay. Kalau ria itu dok sekali lagi kalau dalam Islam itu bukan ria, itu kesombongan. Iya, karena ria itu dia definisinya dia melakukan satu jenis ibadah yang tadinya untuk Allah, untuk Tuhan dialihkan ke manusia. Jadi dia bukan ikhlas, bukan mau cari pahala, dia mau pujian orang. Oh, oke. Nah, kalau tadi dia pamer bajunya, sepatunya, itu kan lebih kepada bab sombong, beda lagi. Oke. Itu tidak dikatakan ria, tapi dia sombong. Nah, ini juga dalam Islam tidak dibolehkan kan. Tapi begini, boleh nggak saya pakai baju yang bermerek, tas yang bermerek, mobil yang bermerek? Boleh. Nggak ada, yang penting halal, bukan punya orang gitu kan. Memang kita hasil usaha kita sendiri. Silakan, Islam tidak pernah melarang itu. Bahkan Islam tidak membolehkan orang pakai baju kumuh misalnya berpenampilan tidak baik, itu tidak pernah. Kita harus pakai yang terbaik. Yang penting niat kita memang untuk menikmati. Apa yang Allah berikan. Menikmatin bukan untuk memamerkan. Itu dia. Jadi meskipun kalau misalnya ada yang, sorry ya Pak Ustadz, saya dengan atribut ya, paling gampang kan dengan atribut, misalnya wanita berhijab, tapi menggunakan tas-tas mewah kayak gitu punya, tapi tujuannya adalah menikmati apa yang dia punya, itu nggak ada masalah, Pak Ustadz ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke pemuka agama nih Pak Ustadz, apakah menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Apakah pemuka agama ini harus menunjukkan kesederhanaan atau bagaimana Pak Ustadz? Saya tidak, sebenarnya tergantungnya. Beda sederhana dengan orang sombong ya. Mungkin ada, atau misalnya orang pelit. Sederhana dengan pelit itu tipis sekali ya. Kalau orang sederhana, misalnya gini, dia kaya, tapi dia tidak mau mubazir, tidak mau berlebihan. Mungkin dengan 1-2 mobil dia cukup. Dia nggak jadikan mobil di rumahnya garasinya 10 mobil misalnya. Karena dia nggak perlukan. Itu kan bisa dibahasakan orang sederhana aja. Padahal dia mampu beli 100 mobil misalnya. Oke. Nah itu sederhana. Dengan orang yang pelit, dia mampu, tapi sama sekali nggak mau beli mobil. Udah pakai angkot aja misalnya, gitu kan. Mungkin dia bisa bisnis kelas, tapi dia pakai ekonomi kelas di pesawat misalnya. Tapi dia mampu sebenarnya. Dia tidak nikmatin. Ini tidak boleh juga dalam Islam. Tidak boleh juga Pak. Iya, jadi orang tidak boleh mubazir, boleh berlebihan. Orang juga tidak boleh pelit. Kita berada di tengah-tengahnya.
Iya. Oke Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya berarti sebenarnya nggak ada masalah Pak Ustadz bahwa siapapun kalau misalnya kita punya dan kita walaupun pengajar kayak gitu punya barang mewah itu nggak ada masalah berarti Pak Ustadz. Nggak ada masalah. Selama itu halal ya. Misalnya 5 huruf ini penting, halal dan bukan 5 huruf yang lain haram. Karena ini kan agama mengatakannya. Halal itu kayak misalnya pendapatan halal, memang dari uang kita, bukan manipulasi, bukan curian dan segala macam itu kan, bukan tadi dari riba. Nah, kalau itu dari hasil dia, silahkan dia nikmati. Oke, saya sudah paham Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang hari ini Pak Ustadz. Sama-sama.